ini lokasinya ada di Jawa Barat, pemirsa, di mana sesosok bayi mumil perempuan ditemukan warga di kolong tol Cibitung, Cilincing, Kabupaten Bekasi. Polisi hingga kini masih lakukan penyelidikan lebih lanjut guna mencari tahu keberadaan orang tua bayi tersebut. Nah, dalam video amatir yang direkam oleh warga, nampak sesosok bayi berjenis kelamin perempuan berbalut kain coklat tengah menangis saat hendak digendong. Bayi berkulit putih diperkirakan berumur 1 bulan itu ditemukan salah seorang warga di kolong tol Cibitung Cilincing, Kabupaten Bekasi dalam kondisi sehat. Ini di bawah situ. Itu dia dalam kondisi gimana? Ditutup kain atau gimana? Buntel kain. Dibuntel kain. Tapi muka nggak di ini. Agak di ini. Jadi tutup. Sementara itu, guna melakukan penyelidikan lebih lanjut, kasus temuan bayi ditangani Mapolsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Sedangkan sang bayi kini tengah dirawat intensif di rumah salah satu bidan terdekat. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. ya, astagfirullahaladzim. Ustaz, kalau kita melihat kasus-kasus sebelumnya, ini kan belum tahu ya apa motifnya, tapi kalau lihat kasus sebelumnya, sebagian besar adalah pembuangan bayi oleh orang tua. Bagaimana tanggapan Ustaz terkait hal ini? Ya, banyak sekali terjadi ya kasus pembuangan anak ya, bahkan sampai pada tingkat membunuh anak ya. Ini termasuk perbuatan dosa besar ya. Dan kenapa? Karena ini adalah bagian dari mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan kufur nikmat ya. Karena anak itu adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi disia-siakan. Nah, jadi ini termasuk kufur nikmat. Kalau sampai pada tingkat membahayakan nyawa anak tersebut, bahkan menyebabkannya meninggal, ini dosanya lebih besar lagi. Mengapa? Karena agama itu datang untuk melindungi jiwa manusia. Nah, ini merenggut nyawa manusia, bahkan menyebabkan nyawa manusia itu dalam keadaan bahaya. Itulah letak dosanya ya. Jadi dalam hal ini Islam begitu sangat tegas bahwa menyia-nyiakan anak, apalagi anak yang baru terlahir, itu adalah dosa besar. Dan dulu Al-Quran saat turunnya mengecam perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang membunuh anak perempuan hidup-hidup karena tidak mau menanggung malu. Jadi dulu yang bisa diandalkan itu adalah anak laki-laki untuk berperang. Sehingga timbul penyesalan kalau yang terlahir itu adalah perempuan karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Al-Quran memberikan kecaman kepada perilaku yang sedemikian rupa ya. Jadi ada orang digambarkan yang kalau terlahir anak laki-laki senang, tapi kalau terlahir anak perempuan wajahnya muram, sedih, lalu kemudian dikubur hidup-hidup ya. Itu tradisi awal saat turunnya Al-Quran yang dikecam dalam Islam ya. Bahkan secara umum kita bisa melihat misalnya dalam surah Al-Isra ayat 31, dalam Al-An'am ayat 151, ada larangan yang begitu sangat tegas ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut melarat, takut tidak bisa makan. Itu tidak boleh itu ya. Yang serupa ayatnya itu di Al-An'am 151, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jadi ada 2 kali penegasan itu. Larangan membunuh anak karena takut melarat. Jadi ini adalah dosa besar yang sangat dilarang di dalam Islam ya. Sehingga saya juga suka mendengar bahwa banyak anak, banyak rezeki, ungkapan seperti itu Ustaz. Tapi kalau kemudian akhirnya punya banyak anak tanpa melihat kondisi ekonomi yang ada, bagaimana pandangan yang lebih proporsional terkait dengan ungkapan tersebut Ustaz? Ya, setiap manusia terlahir itu sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada benarnya juga ya, banyak anak banyak rezeki, setiap anak ada rezekinya. Di satu sisi ada benarnya. Tapi di sisi lain, untuk yang Mas Jamie sebutkan tadi ya, kadang-kadang ada yang kerjanya bikin anak aja, tapi dia tidak mengukur diri ya. Nah, di sini ada juga peringatan dari Al-Quran ya, saya kira kita perlu proporsional lah ya. Bagaimana? Ada satu peringatan di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 9 yang mengingatkan kita itu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut
kalau meninggalkan anak keturunan yang lemah. Jadi kita ini perlu perencanaan, perlu perhitungan, jangan sampai nanti sepeninggal kita, generasi keturunan kita itu adalah anak-anak yang lemah. Karena kita tidak mampu membiayai mereka, memfasilitasi mereka sehingga bisa tumbuh kembang dengan baik ya. Nah, disinilah kita sebagai orang tua perlu berusaha keras ya mencari rezeki untuk anak keturunan kita itu. Karena mereka adalah amanah di tangan kita yang harus kita jaga, kita pelihara, dan kita perlu persiapkan masa depan mereka, walaupun sesungguhnya masa depan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk menyiapkan bekal agama mereka, mengajarkannya Al-Qur'an, mengajarkannya tata cara peribadatan, mengajarkannya akhlak. Itu adalah bagian dari mempersiapkan masa depan mereka. Selanjutnya tentu rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, kembali ke yang masalah tadi, misalnya membuang bayi atau misalnya menggugurkan kandungan. Biasanya orang tua korban ini merasa malu ya Ustaz melahirkan di luar perkawinan. Ini masalah pertama, yakni zina. Lalu apa saran Ustaz pandangan agama terhadap pasangan di luar nikah agar terbebas dari permasalahan kedua dengan membuang bayinya? Apakah harus langsung menikah atau seperti apa? Karena yang saya tahu kan bahwa wanita hamil dilarang untuk dinikahi. Ya, memang biasanya itu terjadi karena lahir di luar pernikahan yang sah ya, karena perbuatan zina. Jadi ini adalah akibat dari perbuatan maksiat ya. Kemudian melahirkan dan karena tidak mau menanggung malu akhirnya dibuang begitu ya. Timbul kemaksiatan lainnya lagi. Jadi double sudah itu dia. Jadi seseorang ketika melakukan kemaksiatan itu diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terlanjur hamil karena perzinahan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tobatnya diterima, tobatlah dengan taubatan nasuha. Lalu kemudian jangan sia-siakan yang Allah berikan itu, supaya tidak terjebak kepada kemaksiatan yang berikutnya. Jadi bagian dari pertobatan itu adalah menerima anugerah tersebut dengan lapang dada. Jadi jangan kemudian disia-siakan. Terimalah anak itu, lalu kemudian rawat dengan baik. Tidak perlu ada rasa malu. Tidak perlu ada rasa malu karena bagaimanapun juga itu adalah buah dari perbuatannya. Sebab kalau kemudian disia-siakan, dia akan terjebak pada dosa atau kemaksiatan berikutnya ya. Jadi sedapat mungkin anak tersebut dipelihara ya. Dan tentu saja ya yang pelakunya atau ayah dari sang bayi itu ya harus diminta pertanggungjawabannya. Kalau tidak ya saya kira di sini orang tua dari si ibu itu ya itu juga harus atau keluarga secara umum harus memberikan dukungan moral. Ya, memberikan perhatian kepada anak itu, jangan sampai anak itu disia-siakan. Itu kasusnya kalau misalnya orang tuanya menikah, kemudian sang anak mendapat wali. Nah, jika dalam kasus misalnya kedua orang tua tersebut tidak menikah, Ustaz, tetap hidup sendiri-sendiri. Apakah sang anak ketika besar, ketika hendak menikah misalnya perempuan, siapa yang hendaknya menjadi wali, Ustaz? Yang menjadi wali adalah si orang tua dari ibunya itu pertama ya. Jadi orang tua dari sang ibu. Kemudian kalau tidak ada ya saudara paman-paman dari anak itu. Okay. Karena dia tidak punya ayah yang sah itu tadi kan. Baik, itu kalau kasusnya tidak menikah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita menuju ke informasi berikutnya ya.